kami mengharapkan saudara berkata jujur di dalam persidangan, ya. Saudara tadi sudah bersumpah, ya. Saudara di dalam keterangan saudara ini, dia keterangan sekarang ini di luar tidak. Jadi saudara masuk kepada saksi tambahan 3 rekan, ya. Ya. Baik. Saudara memang belum pernah diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa apakah Sahrul atau terdakwa Kasdi atau terdakwa Muhammad selama ini. Di DPR ya? Pernah di DPR. Untuk kasus yang mana? Terdakwa Sahrul atau dalam kasus TPU tidak. Nah, ini sekarang yang kami perintah saudara bukan sehubungan dengan tindak pidana pencucian uang yang sudah menjadi saksi, tapi tindak pidana gratifikasi dan ada hubungannya dengan suap, ya, pemerasan, tidak pidana korupsi pemerasan. Baik, ya, supaya saudara paham, supaya terarah persidangan kita ini, ya. Baik, saudara saksi. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara anggota DPR Partai Nasdem, ya. Ya. Ada jabatan saudara di Partai Nasdem, jabatan saudara sebagai apa? Bendahara umum Partai Nasdem sejak tahun saudara bendahara umum sejak tahun 2019 ya. 2019 sampai 2024 sampai hari ini saudara masih menjabat sebagai bendahara umum Partai Nasdem. Baiknya, tugas pokok saudara, termasuk yang pertanyaan ringan dulu, ya. Tugas pokok saudara di bendahara umum di mana? Tupoksi saudara umum secara umum, ya. Secara umum mengelola keuangan partai mengelola keuangan Partai Nasdem. Siapa? Tentunya kan uang itu kan pasti mau masuk dan keluar, kan gitu. Siapa? Baik. Selain saudara menjadi bendahara umum partai, apakah saudara punya wakil bendahara? Ada staf yang mulia. Wakil yang dua yang mulia. Wakil bendahara umum dua. Ada staf akunting dan staf akunting. Siapa? Itu ada ruangan mereka, ya? Ada yang mulia. Di kantor DPP partai di Menteng yang mulia. DPP Partai Nasdem, apa namanya itu? Nasdem Tower. Nasdem Tower. Yang dikenal dengan Nasdem Tower. Nasdem Tower. Ya. Jadi ada ruang khusus, ya. Ada wakil bendahara umum 2 orang dan staf akunting. Baik. Saudara sebagai bendahara tentunya kan sebelumnya saya tadi ada uang masuk keluar. Tentunya ada pembukuan, kan? Pembukuan secara resmi penerimaan dari kegiatan ada yang mulia. Ada. Tapi tidak secara teknis yang mulia. Terbuka, ya. Ini kan sudah ini kan organisasi resmi, ya, partai resmi, gitu kan? Partai resmi terdaftar. Ya kan tentunya pengeluaran dari partai, pengeluaran pendapatan partai kan pasti terekam. Yang maksud saya begini, saudara punya buku khusus untuk pemasukan dan pengeluaran, ada nggak? Ada yang mulia. Ada yang kelola tadi, saudara tadi aku. Ada yang mulia. Itu staf akunting yang mulia. Yang tahu. Apakah salah satunya saudara saksi Yuli yang kemarin sudah diperiksa? Benar yang mulia. Apa? Nah, kalau saksi Yuli itu apa jabatannya? Staf akunting yang mulia. Staf akunting. Baik. Kemarin sudah diperiksa, ya. Di kantor di lantai 2 kalau salah. Iya. Lantai 2, ya. Betul. Baik, itulah kalau ada uang yang masuk atau kalau umpama ada sumbangan, ya, apakah itu dari anggota partai, ya, anggota partai atau dari badan hukum atau simpatisan partai masuk menyumbang, ya, ini kan tidak sumbang, menyumbang ke Partai Nasdem di mana mekanismenya? Jadi mulai terkait dengan sumbangan kader partai biasanya tidak ada keharusan yang wajib untuk diberikan oleh kader sesuai keikhlasan kader aja. Ya, jadi kalau ada
apakah itu dari anggota partai, kan silakan untuk menyumbang, ya kan? Dan ada simpatisan partai yang ikut mau menyumbang, atau ada dari badan hukum perusahaan ingin menyumbang. Nah, itu maksudnya. Bukan wajib atau tidak ya. Mekanisme pendaftarannya di mana? Pencatatan dari itu saya maksudkan. Nah, selama ini tidak demikian yang mulia. Karena apakah ada buku khusus? tidak ada yang mulia. Sumbangan dari, kan harus jelas Pak sumbangan ke partai. Iya kan? Betul. Undang-undang partai kan menjelaskan seperti itu, Betul. harus jelas. Sumbangan pribadi atas nama siapa? Berapa? Jelas kan? Dari simpatisan partai. Kita simpatisan berdasarkan dari program perubahan dari Nasdem, saya bersimpati, saya ingin menyumbang, kan gitu. Harus jelas pribadi, ya kan berapa? Dari badan hukum perusahaan berapa? Kan gitu. Apakah seperti itu mekanismenya? Mekanisme seperti itu dilakukan pada saat biasanya pada pilihan presiden yang mulia. Oh, pileg Dan kalau pileg enggak yang mulia, yang pilpres yang mulia. Pilpres. Iya. Pada saat pendaftaran Itu resmi ada yang mulia. Ada ya? Ada. Dan pengumumannya itu ada. Ada. Ada daftar, ada Iya. buku khusus untuk itu. Betul ya. Baik. Kalau ada sumbangan begitu, ya masuk ke partai Nasdem sudah tercatat, berarti ini politik itu sudah laporkan ke siapa? Yang pasti kita pada bendahara umum dan laporan kepada ketua umum partai yang mulia. Baik. Pengurus partai tahu. Betul. Pasti tahu ya. Pasti. Sumbangan yang masuk. Pasti secara resmi yang tadi disampaikan terkait dengan pilpres ketua umum mengetahui yang mulia. Pasti mengetahui ya. Baik. Apakah ada batasan orang menyumbang ke partai? Kalau berkegiatan pilihan presiden ada yang mulia. Ada. Batasan paling ini berapa? 1 miliar yang mulia. 1 miliar. 1 miliar. Jadi kalau ada orang yang masuk sumbangan 1 miliar itu masih wajar, maksudnya masih bisa diterima. Karena sesuai peraturan Iya. KPU ada yang mulia. Ada bisa diterima. Kalau lebih dari 1 miliar, Tidak boleh. Mulia. tidak boleh. Tidak boleh. Jadi wajib melapor ya. Wajib melapor. Jadi batasannya 1 miliar. Lebih dari itu nggak bisa. Ini untuk kegiatan pilpres. Pilpres yang mulia. Pilpres ya. Pilpres. Yang masuk sumbangan ke. Jadi semua orang yang menyumbang itu tercatat resmi ya. Tercatat di dalam kegiatan pilpres yang mulia. Ya, apakah itu perorangan yang saya tadi? Betul ya. Bisa atau dari badan hukum? Betul. Resmi ya. Baik. Sekarang kita masuk ke pokok ya. Baik, saudara tadi mengatakan mengenal saudara Sahrul Yassin Limpo. Siap. Saudara mengenal Sahrul Yassin Limpo sejak kapan? Sejak 2018 ya. Sejak tahun 2018 pada saat beliau menjadi masih anggota jabat partai. gubernur ya mulia. Waktu di Masih Makassar. menjabat gubernur Makassar. Di Sulawesi Selatan. Saudara sudah mengenal. Saya mengenal. Apakah pada saat dia sudah pindah ke Partai Nasdem baru saudara kenal? Atau Ya, sebelumnya? setelah pindah baru kenal yang mulia. Setelah pindah, setelah beliau bergabung Iya. di Partai Nasdem, Betul ya mulia. disitulah saudara mengenal. Betul ya mulia. Maksudnya mengenal dan komunikasi. Betul. Saudara kan pengurus partai pusat, ya kan? Betul ya mulia. Baik. Itu sejak beliau menjadi gubernur. Betul ya mulia. Baik ya, dan menjadi ini sudah menjadi anggota partai resmi ya. Betul ya. Dan saudara sudah mulai berkomunikasi, mengenal dan berkomunikasi. Baik, bercerita. Kemudian pada saat Pak Presiden ya, Pak Jokowi terpilih di rumah, ya kan? Betul. Tahun berapa tuh? 2019. 2 kalinya periode kedua. Saudara kan salah satu pendukung Partai Nasdem ya. Betul ya mulia. Ya. Kemudian mengusulkan kan menteri-menteri. Betul ya mulia. Baik. Di antaranya ini saudara mengusulkan dari Partai Nasdem, salah satunya mengusulkan disodorkan ke Pak Presiden untuk menjadi menteri, adalah salah satunya SIL. Betul. Dari partai saudara, Betul ya mulia. SIL sudah usulkan. Selain SIL ada siapa lagi nama yang diusulkan waktu itu? Masih ingat?
Pak Joni Plate di penjara ya. Oke, Pak Joni Plate ini dan yang lain. Bayar. Iya. Oke, sudah bayar. Baik, aku hanya 3 nama itu, kemudian aku ada orang yang lain, tapi setelah diseleksi inilah yang terbaik kan gitu. Mungkin ada 4 kali yang mulia. Oke, baik. Partai sudah memilih tentunya dengan segala kita harus sudah mempelajari semua track recordnya, ya. SEL yang pertama, ya. Jadi kita tadi tidak sudah SEL. Berarti partai dalam hal ini pengurus partai sudah mempelajari segala sudutnya, track recordnya dari sudah SEL, gitu. Siapa yang mulia? Partai berani mengusulkan dia sebagai menteri, kan gitu. Siapa yang mulia? Izin yang mulia. Ya. Saya bukan ketua umum yang mulia, jadi saya tahu. Tapi kan saudara pengurus partai. Betul. Masih saudara dimintai ya tanggapan saudara atau pendapat saudara sebagai gimana ini? Kalau saudara punya hak suara juga kan? Siapa yang mulia? Kalau untuk menteri, ketua umum yang mulia. Oh Langsung ketua umum. Prerogatifnya. Langsung. Bisa di ya. Bukan kita. Jadi sebelum beliau mengusulkan nama ini sudah tidak tahu. Tidak tahu yang mulia. Tidak bocor kemana-mana. Enggak yang mulia. Oh tiba-tiba diusulkan aja gitu. Ya yang mulia. Baik. Jadi itu atas usulan dari kedua partai ya. Tadi itu yang saya tadi kan, dengan segala sisi sudah dipelajari. Track recordnya beliau sebagai birokrat, ya kan birokrasi karena menjabat dan politisi. Betul. Partai Nasdem sudah dipelajari semua, diusulkan, ya kan? Inilah yang partai terbaik lah gitu kan. Kalau terbaik partai yang diusulkan dan memang diterima oleh presiden. Betul. Ya, jadi menteri, benar kan? Betul. Sejak beliau dilantik sebagai menteri, ya, Pak SEL dilantik sebagai menteri, apakah hubungannya dengan partai, ya, masih ada komunikasi nggak dengan menteri, partai dan menteri setelah? Pasti ada ya. Masih ada. Pasti. Tidak dilarang ya? Enggak. Tidak dilarang. Tidak. Komunikasinya itu tetap ada. Ada. Baik. Komunikasi dengan partai masih tetap ada. Itu memang tidak dilarang. Ya. Kemudian kita cerita, saudara kenal tadi saudara sudah mengatakan ada wakil bendahara umum, saudara itu. Betul. Apakah salah satunya Joyce? Betul. Siapa? Joyce Triatman. Joyce Triatman. Joyce kan? Benar ya? Betul. Baik. Itu menjadi staf ahli atau staf khusus menteri Joyce. Izin yang mulia. Sebenarnya saya nggak tahu dia staf khusus atau staf ahli yang mulia. Oke. Tahu dia di Pak SEL yang mulia. Oke. Kapan saudara mengetahui kalau wakil bendahara umum saudara itu menjadi staf ahli atau staf khusus menteri? Setelah? Itu nggak tahu yang mulia. Nggak tahu. Maksudnya pada setelah itu saudara tahu. Tahu Pada sudah. akhirnya tahu. Wakil bendahara benar yang mulia. Tapi Iya. dia kerja dengan Pak SEL. Kapannya saya nggak tahu yang mulia. Pada akhirnya kan saudara tahu. Pada akhirnya tahu yang Pada mulia. akhirnya saudara tahu bahwa dia adalah salah satu tugas di apakah staf ahli atau staf khusus saudara seperti staf khusus ya. Dia sudah mengatakan tulis treatmentnya, tulis saksi tulis semuanya sudah diperiksa. Baik ya, kemarin sempat keterangan Joyce itu dibantah oleh terdakwa. Joyce, penempatan Joyce ini sepengetahuan saudara, apakah usulan dari partai atau dari siapa? Tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Apakah saudara mengetahui bahwa partai menyodorkan 3 orang kepada menteri untuk dipilih sebagai staf ahli atau staf khusus? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu, saudara. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Ceritanya Tidak tahu. Yang sudah tahu setelah itu Joyce menjadi staf Wakil bendahara. wakil bendahara Dan sudah jadi menjadi staf. staf ahli dari itu yang sudah tahu ya. Siap. Betul. Bagaimana dia jadi, berapa yang disodorkan, siapa yang mengusulkan, sudah tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Nah, sudah tidak tahu. Tapi yang jelas partai tahu bahwa dia ditempatkan di sini. Yang pasti tahu yang mulia. Ketua umum saudara tahu nggak pengurus partai? Pasti tahu ya. Tahu ya. Pasti tahu. Ya, karena itu kan staf ahli dia digaji loh, 31 juta per bulan. Siap yang mulia. Saya nggak tahu. Nggak tahu sekarang kan mau supaya saudara tahu. Digaji dan digaji mau negara itu bisa. Pasti partai. Baik. Kemudian tadi saudara mengatakan masih ada komunikasi walaupun ini sudah menjadi menteri, ada komunikasi dengan partai.
apakah kalau ada kegiatan partai, ya, Nasdem, ini kan sudah mendekati pilpres dan pileg. Apakah saudara tahu bahwa ada komunikasi partai dengan pemerintah? Tidak tahu. Secara intens? Tidak tahu. Tidak tahu. Saudara tidak mengetahui ya. Setelah dia menjadi menteri kan, tidak tahu juga ya. Tidak tahu. Kegiatan-kegiatan partai tidak ada komunikasi dengan menteri? Tidak tahu. Baik ya. Kemudian apakah saudara tahu bahwa ada kegiatan Partai Nasdem mengenai pendaftaran pencalonan bacalek? Kan ada ya, kita lihat di televisi. Berarti ya, pendaftaran pencalonan bakal calon legislatif ke KPU. Ada acara itu? Kalau jelasnya saya tidak tahu ya mulia. Tapi prosesnya pada progres untuk pencalonan saya tahu karena saya juga sebagai calon legislatif. Untuk diserahkan ke KPU. KPU. Itu kegiatan itu, ya, kegiatan itu pencalonan itu kan ramai. Betul. Tapi kan disiapkan di televisi semua. Kita juga tahu oh, calon dari Nasdem ini kan tahu gitu. Karena Ya. disiapkan. Apakah ada panitianya? Yang saya tahu ketua panitianya Pak SY yang itu. Ada panitianya. Ada. Dan pengetahuan saudara ketua panitianya Pak adalah SY. Pak Yesir sebagai menteri atau sebagai anggota Sebagai anggota yang mulia. anggota partai. Sebagai anggota partai. Tidak dilarang. Tidak dilarang itu. Tidak dilarang. Ya? Tidak dilarang. Ya? Tidak dilarang. Yang dilarang itu menggunakan fasilitas. Betul ya mulia. Iya kan? Betul. Yang dilarang adalah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai kan? Betul ya mulia. Itu yang dilarang. Tapi secara pribadi enggak. Tidak apa. Baik. Jadi beliau sebagai ditunjuk sebagai ketua panitia. Panitia. Jelas. Tentunya kan ini panitia biasanya kan pasti ada anggaran, Pak. Betul ya mulia. Iya kan? Kalau masalah anggaran itu pasti ada hubungannya dengan bendahara, pasti untuk panitia dan yang lain-lain. Iya kan? Nggak mungkin saudara nggak tahu tidak ada anggaran. Pasti ada anggaran. Izin yang mulia menjelaskan terkait dengan Lihat. Sekarang ini anggaran. Siapa yang menyiapkan anggaran itu? Sebenarnya gini ya mulia, kalau proses di kepartaian biasanya di level bawah itu memberikan laporan kepada tingkatan yang di atasnya. Iya. Nah, setelahnya biasanya kalau ada ketua panitia, maka staf yang sudah dibentuk itu melaporkan kepada ketua panitia. Tidak selalu harus melalui bendahara umum yang mulia. Oh gitu. Jadi Karena sudah terbentuk panitia. karena terbentuk panitia, Panitia ada ketua umumnya. Jadi segala anggaran dan apa yang dibutuhkan untuk kegiatan itu dilaporkan kepada dikasih ke ketua panitia. gitu ya. Betul, Pak. Itulah tanggung jawab ketua panitia. Betul, kan? Pak. Apalagi anggota partai kan. Betul, Pak. Baik, itu pengetahuan saudara seperti itu. Iya, ya. Apakah dibicarakan di internal ya, atau di Nasdem ya, bahwa anggaran ini yang kita siapkan untuk pencalonan ini ya, daftar pencalonan itu sekian miliar atau sekian ratus juta, ada nggak? Di level itu tidak mulia, karena sudah punya kepengurusan kepanitiaan, maka di pengurusan itu yang dibahas yang mulia. Baik. Apakah sepengetahuan saudara sudah Joyce Setiawan menjadi anggota panitia? Tidak tahu ya, mulia. Saudara tidak tahu. Tidak tahu. Jadi saudara yang tahu ketua panitia. Hanya tahu ketua panitia. Joyce terlibat enggak saudara tahu? Tidak tahu ya. Mulia. Apakah saudara mengetahui selanjutnya Joyce ini sebagaimana keterangan saudara tadi melapor ke ketua panitia? Tidak tahu ya, mulia. Tidak tahu. Bahwa anggaran yang kami butuhkan untuk ini 1 miliar. Tidak tahu. Apakah ketua umum tahu? Tidak tahu ya, mulia. Maksudnya bukan ketua umum, maaf. Ketua Bendahara umum. Enggak tahu ya, mulia. Ini biayanya 1 miliar dari laporkan ke ketua panitia. Pak, anggaran sekian. Tahu nggak sudah? Tidak tahu, sudah. Tidak tahu. Selanjutnya ya, kemarin itu Pak Menteri langsung koordinasi dengan Kasdi Subagiono, Sekjen. Saudara tahu Sekjen di departemen mengurusi apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Uang. Itu saudara tahu. Sekjen itu sekretaris pasti ada hubungannya dengan uang. Itu Sekjen. Sehingga itu Pak Menteri kemarin berdasarkan keterangan
Joyce begitu dia melapor langsung koordinasi dengan sekjen Kasmis Bagio. Tahu nggak saudara ya? Tidak tahu itu. Disitulah terjadi tawar menawar anggaran 1 miliar itu. Saudara tahu disetujui berapa? Tidak tahu. Tuh, saudara sudah kembalikan uang itu. Oh, itu yang dikembalikan setelah staf akunting diperiksa KPK dan melaporkan kepada saya menyampaikan untuk kembalikan segera. Kalau di rumahnya jalan itu. Yang saya tahu itu. Sudah tahu jalan ceritanya supaya tahu. Karena saya berani mengatakan ini karena memang sudah terungkap di persidangan semua orang mendengar. Siap. Dan ini live ya, tidak bisa fakta itu ditutupi, tidak bisa lagi. Ini Siap, tidak ya. persidangan. Ya, Siap. baik. Jadi saudara sudah tahu ya, Tidak kemudian Kasmis Bagiono akhirnya disebabkan 850 juta. Ya, Siap ya. tahu nggak saudara bahwa uang 850 juta untuk kegiatan pendaftaran bersama bacalek ini dari Kementerian Pertanian? Tidak tahu itu. Oke, baik ya. Tidak akan dalam lebih tahu itu sudah tahu. Selanjutnya uang itu mengalir, ya. Saudara tidak tahu berapa kali ya. Apakah saudara mengetahui bahwa uang itu selanjutnya mengalir ke saudara Yuli, staf saudara di bagian akunting di Nasdem Tower? Tidak tahu. 3 kali datang. Uang itu besar. Dia hasil staf saudara, ya kan? Masa dia tidak melapor saudara, Pak, kami menerima sumbangan sekian? Siap yang mulia, izin dijelaskan. Biasanya secara non teknis yang kecil-kecil yang mulia dia tidak lapor karena sudah ada kepanitiaan itu yang mulia. Jadi sifatnya kalau yang bendahara umum, saya sebagai selaku bendahara umum yang mulia itu yang besar-besar yang mulia. Kalau yang kecil-kecil non teknis enggak yang mulia. Bentar ya, itu kepanitiaan yang kalian saya tanyakan ini. Betul. Kepanitiaannya, apakah ada bendaharanya? Nah itu tidak tahu yang mulia. Ini masalahnya diserahkan di Nasdem Tower uang ini, ya kan? Dan Nasdem Tower itu kan kalau DPP Nasdem begitu kan? Iya mulia. Masuk ke situ 3 kali jumlahnya ini. Tapi memang yang diserahkan 850, tapi yang masuk ke Nasdem Tower itu 800 juta sudah diakui oleh yang penerima dan yang menyerahkan itu, dan diakui juga oleh Joyce bahwa 50 juta dia pakai untuk kegiatan yang lain. Tahu nggak sudah? Tidak tahu. Ada laporan masuk? Tidak tahu. Sama sekali ada uang masuk ke Partai Nasdem sudah begitu ya. Kalau yang terimaan resmi ke rekening saya tahu yang mulia, tapi karena ini tidak masuk ke dalam rekening partai, jadi saya tidak terlalu dilaporkan yang mulia, tidak tahu. Sekecil apapun, namanya sumbangan itu lagi masuk ke partai, ya harus tercatat supaya apa, tidak menimbulkan fitnah. Iya kan? Betul. Ya, apalagi ini masuk 800 juta. Mana saudara tidak tahu? Dua saudara umum. Baik. Ini sudah diterima. Dan apakah saudara tahu uang 800 juta untuk kegiatan bacalek ini mengalirnya? Tidak tahu. Pakai digunakan. Tahu nggak? Tidak tahu. Apakah pendaftaran pencalonan bacalek itu jadi dilaksanakan? Jadi berhasil. Saya juga nonton televisi besar-besaran dari Metro TV. Jelas, saya mendengar bahwa ini calon-calon anggota DPR, DPD dan lain-lain. Ada itu. Saya nonton, saya berhasil ya. Siapa? Apakah saudara tahu salah satunya adalah anggaran 800 juta ini dari Joyce yang melalui Kasmis Bagiono? Tidak tahu. Dan saya juga dengar dari pemberitaan, ya, media massa, pemberitaan. Saudara setelah diperiksa di penyidik KPK mengembalikan uang. Betul. Yang saudara kembalikan berapa? 860 juta yang mulia. 860 juta. 860 juta ya, yang saudara kembalikan 860 juta. Uang yang saudara kembalikan itu apakah kemauan saudara sendiri
Ya dari hadis saudara sendiri, saran dari penyidik KPK. Saran dari penyidik KPK setelah saya mendapatkan laporan dari staf akunting yang namanya Bu Lena yang mulia. Yuli, lain lagi. Oh yang menerima. Oke. Saudara mendapat pengaduan itu dan saudara tahu 800 itu yang seperti apa saja, kegiatan apa? Tidak tahu yang mulia. Saudara kan harus tahu, kalau saudara kembalikan, itu harus tahu apa, maksudnya mengembalikan uang apa nih? 800 juta jelas, dan tadi di monitor ya. 60 juta apa? 60 juta apa? Jadi yang dilaporkan Lena kepada saya setelah diperiksa oleh KPK itu nilainya 820 juta ya mulia. Ditambah 40 juta yang ditransfer ke rekening fraksi Partai Nasdem sumbangan bencana alam. Sumbangan bencana alam. Betul. 40 juta itu ya? 40 juta. Jadi 820 sama 40 juta ya mulia. itu saudara. Itu saran dari penyidik KPK. Dan saudara berikan cash waktu itu ya. Siap ya. Ada terima? Ada terima berita acara penyerahan pada saat ada ya. Kenapa dikembalikan? Kenapa saudara harus kembalikan? Kembali aja. Untuk Uang jelas, uang resmi. Ini bukan uang legal, ya kan? Iya. Bukan ilegal uang ini. Kenapa harus dikembalikan? Jadi karena kami tahu dari pemberitaan uang tersebut adalah uang dari hasil yang tidak tepat, maka secara moral sebagai bendahara umum setelah dapat laporan dari Bu Lena, saya langsung hari itu juga untuk mengembalikan uang tersebut yang mulia. Sebetulnya kan dari awal saudara berpikir gitu ya, dari awal bahwa ini kan ketua panitanya menteri, jelas itu kan. Saudara sarjana di Komisi 3 dan saudara Komisi 3, kemudian saudara kan jauh, ya kan? Kemudian ini ketua panitia menteri melekat itu, walaupun anggota partai. Iya mulia. Maka hasil jelas, tapi kan melekat pribadi dia sebagai menteri, ya kan? Dia sudah kemudian diberi tugas untuk menjadi panitia. Ada anggaran lagi kan? Pasti uang yang digunakan itu mungkin uang pribadinya. Pasti ada terserempet di anggaran kementerian. Jelas. Soalnya udah berpikir jauh, bukan nanti berpikir setelah kejadian. Kalau ini tidak terungkap, ya, pasti. Apakah saudara akan mengembalikan? Tidak mungkin. Karena terungkap saudara kembalikan. Kan gitu. Dan sudah dimanfaatkan mungkin masalahnya itu. Sudah digunakan untuk kepentingan partai, ya kan? Harus tahu, harus sadar, ya. Iya. Itu saya bilang tadi kan. Itulah ceritanya tadi. Setelah lapor, Joyce akhirnya dikasih di Subagio Sekjen. Sekjen itu urusannya dengan uang. Kalau yang diberikan adalah uang pribadinya menteri, tidak masalah. Karena dia anggota partai. Ya. Ini uang pribadi saya kasih, tidak masalah. Pasti penyidik KPK tidak akan suruh saudara untuk mengembalikan. Dan saudara saya yakin tidak akan mengembalikan karena jelas itu adalah uang pribadi, bukan uang dari kementerian. Itu kan. Buktinya saudara kembalikan, karena saudara tahu ini salah, kan gitu. Orang mengembalikan mereka tahu ini salah, saya kembalikan, kan gitu. Apakah begitu? Cara berpikir kan, benar ya? Saudara kembalikan karena saudara tadi mengatakan bahwa ini hal yang salah. Sehingga itu setelah sadar bahwa saya kembalikan, tapi sadarnya sudah terlambat karena kasus ini sudah bergulir, iya kan? Bergulir. Kalau tidak bergulir, ya, maka tidak mungkin saudara kembalikan, iya kan? Dan saudara partai sudah menikmati itu, dapat keuntungan dari itu, menikmati, ada manfaat. Ayo. Nanti itu urusannya penyidik menurut saya hanya menyampaikan supaya tidak terjadi lagi hal seperti itu. Baik ya, secara moral saya sampaikan, bukan mencari kesalahan ya, tapi hanya menyampaikan hal yang perlu secara moral saya sampaikan. Baik ya, kemudian itu uang 850 juta yang sudah kembalikan 850 sudah dijelaskan tadi, jelas ya, sudah dijelaskan. Dan sebagai besar, sudah
Kemudian ya, selanjutnya kegiatan Partai Nasdem yang lain, masalah pembagian sembako, apa saudara juga nggak tahu? Tidak tahu yang mulia. Oh, ini disebarkan ke 43 provinsi, Pak. Tidak tahu yang mulia. Benar tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Wah, kerjaan saudara sebagai bendahara umum gimana? Ini kan semua menyangkut Pak anggaran. Ini ke sembako ke 34 provinsi, Pak. Mana saudara nggak ada yang datang, Pak, ini gimana ini? Nah, ini kan untuk kepentingan partai. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Apakah saudara tahu bahwa sembako itu di 34 provinsi itu diterima oleh pengurus Partai Nasdem? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Coba tolong diperlihatkan saja. Saya maksudnya Pak Bendahara umum tahu. Ini kan kita cerita fakta. Iya, dari ini tadi kan atribut partai dari situ. Maksudnya Pak saksi bisa tahu dan lihat faktanya seperti itu. Bisa Pak yang kemarin dilihatkan penelitian maksudnya itu kan penerimaan itu diterima di izin yang mulia berdasar keterangan dari pihak yang lalu menjelaskan bahwa sumbangan itu diterima oleh PIC Garnita di 34 provinsi. Iya, maksudnya atribut Partai Nasdem itu melekat semua. Ayo. Ini tahu ini tuh yang sembako ada nggak? Dokumentasi cuma sebenarnya yang dimulai. Oh iya. Perlu. Itu pertanyaan saya kemarin kan berdasarkan keterangan Joyce sembako itu disebarkan di provinsi kan 30 provinsi 200 kota. Tahu sudah? Tidak mulia. Banyak 200 kota. Tidak mulia. Izin dijelaskan boleh ya? Terkait dengan yang dilakukan oleh Ketua Umum Garnita, saya partai, tidak selalu mulu perintah dari partai ya. Izin ya boleh. Tidak ada pernah Ketua Umum saya menyampaikan perintahnya untuk bagikan sembako, bagikan telur. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Oke. Jadi saya jelaskan di sini izin yang mulia. Tidak selalu Ketua Umum memerintahkan secara lisan atau tulisan kepada saya partai untuk melakukan hal tersebut. Baik. Itu adalah tanggung jawabnya Ketua Umum saya partai Sekarang tersebut. saya cerita fakta ya Pak ya. Faktanya seperti itu. Apakah ini kan begini? Apakah saudara mengetahui atau pengurus partai mengetahui gerakan daripada Garnita itu untuk memberi sembako ke 34 provinsi? Tidak tahu ya. Itu kan kepentingan partai Pak. Masa pengurus sudah tahu itu kan kalau ada anggota partai yang melakukan kegiatan itu kan apa? Reward, penghargaan. Bahwa dia punya apa ya? Untuk ini kan untuk partai bukan untuk pribadinya kan? Itu menurut saya. Kalau memang ada ledakan kan partai mengatakan stop, tidak ada gerakan seperti itu. Kami tidak ada memerintahkan saudara seperti itu kan gitu. Jelas, perintahnya jelas. Saudara tahu tapi saudara diam atau pengurus dia berarti menyetujui kegiatan itu. Izin yang Itu mulia. maksud saya. Izin yang mulia. Kami sebagai pengurus partai tidak tahu asal muasal yang dilakukan oleh saya partai ini, apalagi terkait dengan fasilitas yang diberikan ke 34 provinsi tersebut. Selama dalam proses kebaikan yang dilakukan oleh Ketua Umum saya partai, dari uang pribadi kita bangga ya mulia, izin yang mulia. Tapi kalau uangnya itu entah dari mana, apalagi dari fasilitas negara, itu pasti kita larang ya mulia. Oke. Saudara apa namanya tidak mengetahui mengenai Tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Tapi kan diterima oleh pengurus partai di daerah itu memakai atribut partai. Kalau mereka terima secara pribadi atau misalnya itu tidak masalah buat saya. Siapa yang Tapi mulia? karena partai kan membawa nama partai itu, ya kan?
partai ada manfaat dari ini. Dan apakah saudara tahu bahwa sumber dana untuk pembagian sembako itu dari mana? Tidak tahu yang mulia. Sama, urusnya sama. Melapor ke Pak Menteri koordinasi dengan Kasmi Subagiono sebagai Sekjen, Kasih Subagiono, bahkan ada dirjen-dirjen yang lain yang membidangi itu. Itulah kemudiannya sampai berhasil. Tidak tahu ya saudara ya? Tidak tahu. 200 kotak. Tidak tahu. Kemudian tadi ada telur. Saudara itu tidak tahu. Tidak tahu. Tapi dalam telur itu 1 ton Pak ya. Saya tidak tahu berapa butir. Berapa butir. Tidak tahu. Itu tapi itu di beberapa provinsi sesuai kebutuhan provinsi. Saudara juga tidak tahu. Tidak tahu yang mulia. Yang terima tadi kan sudah lihat sendiri. Atribut Partai Nasdem. Siapa Nasdem? Izin yang mulia. Terkait penerimaan pasti partai di daerah karena membawa nama Partai Nasdem. Ya. Jadi mereka terima aja mulia. Jadi dia tidak tahu asal usulnya yang mulia. Terima aja. Orang terima sumbangan kan gitu Pak. Enak aja. Dia terima aja. Tidak mungkin orang datang sumbangan kemudian ditanya itu uang dari mana, tidak mungkin. Pasti diterima. Betul ya mulia. Pasti diterima. Ya, Betul. apalagi sumbangan ini kan sumbangan kemanusiaan Pak. Betul. Untuk masyarakat. Ya. Kami baru selesai pandemi, ya kan, COVID. Orang terima sumbangan itu bersyukur benar, ya kan. Dan Partai Nasdem membuka itu, memberi. Itu kan nilai plus untuk partai, kan gitu. Siap yang mulia. Itu yang saya bilang tadi, kepentingan partai. Ada manfaat yang saudara dapati, partai saudara dengan kegiatan ini, ya kan. Itu benar ya, tadi juga dan sudah dibenarkan juga ditulis. Telur. Yang terakhir, apakah saudara mengetahui ada sumbangan hewan kurban pada saat mendekati tahun 2023 mendekati Idul Adha? Lebih tidak tahu lagi mulia. Lebih dari tahun lagi. Lebih tidak tahu. 34 provinsi, satu provinsi satu hewan kurban. Tahu nggak saudara? Tidak tahu lagi. Ya, tidak tahu ya. Tidak tahu. Sumber dana dari mana sudah tidak tahu. Tapi diterima oleh pengurus partai Nasdem di daerah. Siap yang mulia. Dia hanya menerima yang mulia. Apakah biasanya kan kalau ada begitu kan ketua partai DPD kan, Ketua DPD. pengurus DPD di daerah kan memberi laporan bahwa kami sudah menerima itu. Ada laporan seperti itu? Tidak ada yang mulia. Tidak tahu ya. Tidak ada. Baik, itu kan untuk kurban untuk kemanusiaan dinikmati oleh masyarakat yang masyarakat kurang mampu kan. Itu pahala yang luar biasa besarnya, ya kan? Kita mendekati itu ada juga kan ini. Ya, saudara kan pasti banyak memberi sumbangan hewan kurban kan? Iya. Ya, jelas. Tapi uang pribadi yang mulia. Iya, itu saya mau dari mana? Masih pribadi Iya, saudara. benar. Iya. Itu tidak masalah kalau uang pribadi. Tidak. Kita permasalahkan sekarang karena sumber dananya itu setelah kita pemeriksaan sidang ini berdasarkan keterangan saksi-saksi seperti itu Pak, bukan menuduh orang, tapi keterangan mereka seperti itu yang kami lagi pelajari sekarang ini, bahwa itu anggarannya itu dari Kementerian Pertanian semua, ya kan? Jadi itu yang kami ingin gali dari saudara. Saudara tidak tahu juga ya? Tidak tahu yang mulia. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi kan sudah tahu dari pemerintah. Pemberitaannya yang mulia, tapi saya tidak tahu terlalu detail yang mulia. Apakah saudara pernah nggak dirapatkan setelah beliau jadi tersangka dan sudah ini kan viral di mana-mana? Kan nama baik Nasdem terbawa kemana-mana. Apakah pernah ada dipanggil oleh ketua partai yang membicarakan masalah ini? Siapa yang mulia? Ya, Ketua umum sudah capek yang mulia. ya, Sudah capek. capek ya. Capek melihat beritanya yang mulia. Masalahnya ini kan mau apakah ada keinginan dari partai untuk membelikan? Karena ini kepentingan partai. Selain dari 850 dan 860 juta yang saudara bayar tadi yang ada tercatat, tapi yang lain apakah ada keinginan darinya Izin yang mulia. untuk ini kan uang negara ya? Izin yang mulia. Terkait dengan kalau kami tahu jumlahnya kayak seperti sebelumnya uang sumbangan 860 juta itu, kemungkinan kalaupun kami tahu kami kembalikan yang mulia. Masalahnya kami nggak tahu yang mulia. Gitu ya. Kami nggak tahu. Sembako
telur, telur, sapi, dan sapi. itu Pak? Nggak tahu itu. Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi saudara nggak punya kewajiban untuk mengembalikan. Nggak ada kewajiban karena kami nggak tahu itu. Walaupun faktanya ada itu, Pak. Iya kan? Oke. Cukup. Ada. Saya saksinya. Iya silakan. Saudara saksi, Siap. saudara mengenal tadi Indira Tita tadi? Kenal? Oke, ya. Saudara yang saudara kenal itu sebagai apa? Sebagai anaknya Pak Sarul Yassin Limpo. Selain itu? Anggota DPR baru juga tahun minggu lalu. Oke, betul. Kapan saudara Indira itu menjadi anggota DPR? Pergantian antar waktu karena ada yang meninggal digantikan oleh Pak Alan Bupita. Tahun? 2023. Bulan? Bulannya nggak tahu. Oke. Sebelum Indira itu menjadi anggota DPR, tahun 2020. Jadi hanya pada saat penggantian antar waktu saja. Sebelumnya tidak? Pernah tidak? Kenal tahu tapi hanya sebatas lihat saja. Iya, maksud saya Indira itu menjadi anggota DPR itu hanya karena PAW itu atau sebelumnya sudah pernah? Nah, belum. Belum pernah ya? TAW aja. Tahun 2023. Oke. Lalu apakah ada organisasi sayap yang bernama Garnita di Nasdem itu? Ada ya, Bu? Sejak kapan ada? Sejak berdirinya partai ini. Sejak berdirinya partai. Saudara, kedudukannya sayap, ada beberapa organisasi sayap di Nasdem itu. Banyak yang mulia. Banyak. Kalau untuk organisasi Garnita itu organisasi perempuan hanya satu-satunya atau ada lagi? Hanya satu-satunya yang mulia. Hanya satu-satunya. Apakah saudara mengenal pengurusnya? Tidak, Bu. Ketuanya? Ketuanya yang saya tahu anaknya Pak Sarul Yassin Limpo. Sejak organisasi itu berdiri? Sejak enggak, Bu Indira baru yang mulia. Kapan itu Indira? Tepatnya saya kurang hafal yang mulia. Jadi Indira itu apakah syarat untuk menjadi anggota atau pengurus Garnita itu harus menjadi anggota partai? Harus yang mulia. Harus. Harus. Berarti Indira itu sudah menjadi anggota partai, tapi belum menjadi anggota DPR. Betul yang mulia. Ya. Terkait dengan organisasi Garnita ini, saudara itu selaku pengurus di DPP Nasdem. Betul yang mulia. Apakah ada koordinasi rapat-rapat yang dilakukan DPP terhadap organisasi sayap-sayap Nasdem? Ada itu, tapi tidak selalu setiap waktu. Hanya pada kepentingan pada saat saya partai rapat bersama dengan ketua umum. Rapat dengan ketua umum. Di dalam Kongres Nasdem itu biasanya organisasi-organisasi itu diundang atau tidak? Diundang yang mulia. Lalu apakah ada laporan pertanggungjawaban semua organisasi sayap itu di Kongres itu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Fungsinya Garnita itu apa itu? Hanya sebagian dari saya partai yang mulia. Sayap partai saja. Saya partai. Lalu, apakah saudara tahu bahwa Wabendum saudara itu juga pengurus selaku sekjen di Garnita? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Tidak tahu. Bagaimana koordinasi Garnita itu selaku sayap terhadap koordinasinya dengan DPP? Karena itu adalah satu-satunya organisasi wanita. Apalagi sepertinya sangat didukung dalam peran serta organisasi wanita ini. Apakah tidak ada laporan ke DPP? Bagaimana? Biasanya kalau saya partai, ketua umumnya melaporkan itu kepada ketua umum partainya atau ketua umum partai. Tapi untuk saya partai biasanya dia ya beda-beda di setiap partai yang lain. Cuma kalau untuk partai Nasdem biasanya melaporkan itu secara langsung pada ketua umum. Lalu terkait dengan wakil bendahara umum saudara, bagaimana kondisi hubungan pelaporan antara bendahara umum dengan wakil? Jarang yang mulia. Apakah saudara Joy selaku wakil bendahara dan juga selaku sekjen dari Garnita itu sendiri pernah menceritakan atau terkait dengan kegiatan-kegiatan Garnita? Tidak pernah yang mulia.
Tidak pernah. Tidak. Karena di dalam perkara ini adanya sumbangan-sumbangan itu adalah mengatasnamakan Garnita. Selaku Ketua Umum Garnita, Saudari Indira itulah yang memprakarsai dari cerita Joyce. Karena dari informasi atau keterangan Joyce itu sendiri, kegiatan Garnita itu sudah dilaporkan ke Ketua Umum. Apakah pernah saudara selaku pengurus inti juga dilibatkan dalam rapat-rapat kepengurusan itu dibahas mengenai kedudukan Garnita? Tidak pernah, Saudara. Tidak pernah. Ketua Umum saya partai, Bu Indira, tidak pernah melaporkan kegiatan kepada Ketua Umum. Jadi sebagai Ketua Umum saya partai, kemungkinan adalah inisiatif dari yang dilakukan sebagai Ketua Umum Garnita yang mulia. Tapi Ketua Umum Garnita tidak pernah melaporkan kepada Ketua Umum. Karena kegiatan-kegiatan itu, Joyce kemarin selaku sekretaris dari Garnita dan juga selaku staf khusus ahli dari Pak Menteri itulah yang menyatakan bahwa Ketua Umum partai itu mengetahui dan melaporkannya. Yang mulia izin dijelaskan, saya sudah tanya kepada Ketua Umum bahwa Ketua Umum tidak pernah menerima laporan dari Ketua Umum saya partai. Jadi Kapan dan tanggal berapa, jam berapa, Ketua Umum belum pernah terima. Jadi menurut saudari, kegiatan yang dilakukan oleh Garnita tadi memberikan bantuan sembako dan lain-lain ini memang mengatasnamakan dan memberikannya ke DPW Nasdem itu tanpa sepengetahuan partai sendiri. Betul. Oke, karena kebetulan ada Indira, nanti juga tolong ya baca saya ingin mengkonfirmasikan apakah betul. Karena Indira itu sendiri yang memberikan, karena Indira itulah yang sebagai ketua itu yang mempunyai ide-ide yang akhirnya diperintahkan, menurut Joyce dia diperintah oleh Indira untuk mengadakan bantuan-bantuan seperti itu dan dia diminta untuk melaporkan ke SDM, ke Pak Menteri ini. Di situ kemudian Pak Menteri memerintahkan untuk berkoordinasi dengan Pak Kasdi. Disitulah permasalahannya sebenarnya. Jadi kebetulan sekali ada Indira. Saya inginkan untuk klarifikasi sekalian. Bisa tidak? Saya ingin mengetahuinya. Kebetulan di sini ada pengurus inti. Jadi minta tolong. Saya ingin tahu sekaligus apakah sebenarnya yang harus itu terjadi itu. Minta tolong. Bisa? bisa Karena ini ada keterkaitan betul. dengan dana-dana yang tadi. Mohon kepada petugas untuk menghadirkan saksi atas namanya tidak kita. Konfrontir mengenai yang tadi ditanyakan. Supaya maksudnya saksi ini tidak bolak-balik. Pasti itu. Langsung menghubung sekarang aja. Baik, yang mulia. Tolong dihadirkan saksi. Siap, yang mulia. Baik, langsung yang mulia. Bukan terang benderang.
tahu nggak? Hai. Ya, silakan Dina masuk ke depan. Silakan duduk di paling ujung ya. 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 Tolong Pak Saroni bisa kasih. Oke. Baik ya, saudara saksi, saksi ya, saudara saksi kita, saudara dihadirkan khusus untuk memproduksi ya, keterangan dari saksi ya, kepada saudara berbentuk kedua nanti ada hubungannya dengan keterangan saudara seperti berita. Benar ya, saudara sudah berita ya. Jadi saudara supaya kenapa efisien waktu supaya saudara tidak dipanggil dulu pulang ke persidangan untuk keterangan ini. Pada ini langsung konfrontir hari ini ya. Silakan dilanjutkan. Oke, saudari saksi Garnita. Iya, saudara saksi sebagai ketua Garnita ya. Ketua dari sejak kapan? Tahun 2020. 2020. Dan saudara juga sebagai anggota dari Partai Nasdem. Siap. Langsung ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan Garnita yang tentunya mengatasnamakan Nasdem ya. Iya, ya, karena adalah itu organisasi sayap ya dari Partai Nasdem. Ya. Apa yang telah saudara lakukan atau ya saudari perintahkan terhadap sekjen ataupun orang-orang di sekitar Garnita itu terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Kementan? Menjalankan program Kementerian Pertanian sebagai Garnita sebagai penyalur atau distribusi program Kementan yang disalurkan untuk masyarakat. Apakah ada kerjasama? Kerjasama ya. Dengan apa? Melalui apa kerjasama Garnita itu? Kami kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu merupakan kegiatan yang diprogramkan oleh yang program dari Kementerian Pertanian. Kami hanya menyalurkan saja. Saudara selaku ketua organisasi Garnita adalah sayap Nasdem ya, partai besar ya. Apakah diperkenankan, dibebaskan, diizinkan melakukan kegiatan seperti itu tanpa sepengetahuan dari DPP? Kami sayap dari Partai Nasdem, kami berdiri sendiri yang mulia, otonomi sendiri, ADRT sendiri, dan kami hanya melaporkan seluruh kegiatan kami kepada Ketua Dewan Pembina kami dan Garnita Malahayati. Apakah sebelumnya Garnita itu meminta izin ke DPP untuk melakukan kegiatan-kegiatan, hanya melaporkan ataukah ada izin? Tidak, yang mulia. Tidak. Tidak, yang mulia. Jadi itu organisasi berdiri sendiri. Organisasi saya partai yang afiliasinya adalah Partai Nasdem. Tetapi organisasi itu kan di bawah partai. Siap, yang mulia. Garnita itu singkatan apa? Garda Wanita. Wanita. Terus Garnita saja, apakah ada Garnita Nasdem? Garda Wanita Nasdem. Nah, Garda Wanita Nasdem. Selama ini kegiatan Garnita, apakah saudara laporkan, hanya laporkan, apakah sebelum melakukan kegiatan ada izin dari organisasi inti? Tidak ada. Tidak ada. Iya, kami melakukan. Jadi itu ide saudari selaku ketua atau bagaimana ini? Tanggung jawab dan amanah saya sebagai Ketua Umum Partai Garnita Malahayati Nasdem, kami melakukan kegiatan-kegiatan yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk menyalurkan program-program dari Kementerian Pertanian yang mulia, hanya untuk menyalurkan kepada masyarakat. Oke, bagaimana bentuk kerjasamanya? Tertulis atau hanya lisan? Lisan. Lisan. Ya, Lisan bagaimana kerjasama sebegitu besar itu hanya lisan? ya, saya sebagai Ketua Umum yang mulia hanya disampaikan kepada Sekretaris Sekjen Garnita bahwa ada program-program dari Kementerian Pertanian yang bisa
dilaksanakan bersama Garnita Malahayati. Saudara tahu program-program itu, apakah ide saudara atau saudara punya program-program yang dari kementerian itu tahu? Saudara dapat program-program kementerian, saudara tadi kemukakan ya, Iya. saudara bekerja sama atas adanya program-program Kementan. Saudara tahu program-program Kementan itu dari mana? Dari Sekjen. Dari Sekjen. Garnita. Dari siapa seperti? Joyce. Ya. Joyce. Jadi Joyce yang tahu program-program itu. Siap. Bukan saudara yang perintahkan ke Joyce untuk melakukan pendekatan. Apa yang saudara katakan perintahkan ke Joyce sebenarnya? Saya cuma arahkan karena dia bilang izin tuh ada arahan untuk program kementerian berupa ini, mohon arahan disalurkan kemana. Karena dari keterangan Joyce adalah Joyce diperintah melaksanakan perintah saudari. Jadi saudari yang memerintahkan ada kegiatan ini, hubungi Pak Menteri. Lalu Joyce lah yang menemui Pak Menteri. Tidak, Yang Mulia. Sudah matang di Sekjen Garnita baru disampaikan ke saya. Jadi yang mengetahui ide-ide program Kementan itu adalah Sekjen. Sekjen Garnita Malahayati. Oke, mungkin dilanjut. Oke, untuk Saudara menurut Mas Ibu aja, memang dijawab seperti tadi. Pengurus partai ya, DPP pusat tidak mengetahui. Sudah saudara oke, silakan. Saudara bisa tempat nanti dipanggil lagi. Ya, Terima kasih. silakan. Mohon izin yang mulia, bila berkenan. Karena terkait dan kami juga akan berhubungan. Terus saudara saksi Sahrul di 9 tidak bolak-balik masuk dalam ruangan ini yang mulia. Mohon berkenan kalau mau. Setuju? Oke, ini konfrontir, hanya konfrontir aja. Oke, bukan untuk pemeriksaan khusus dari ini, konfrontir aja. Silakan. Kepada saksi Sahrul masih terkait. Saudara pernah mengetahui ada lukisan yang informasi dari saudari Joyce dibayar oleh Kementan atas nama Pak Menteri, dan lukisan itu menurut keterangan saudari Joyce itu dikirim ke kantor Nasdem. Sedangkan lukisan itu sendiri juga seperti apa sendiri juga kami juga tidak mengetahui, tetapi dari informasi itu, apakah pada saat ada gambar lukisannya? Tidak ada yang mulia. Oke, tetapi keterangannya itu seperti itu dari saudari Joyce bahwa Pak Menteri memberi lukisan dan kemudian lukisannya dibayar oleh uang Kementan dikirim ke kantor Nasdem. Apakah saudara mengetahuinya? Tidak ada. Baik, silakan penuntut umum. Ditanyakan yang belum ditanyakan ya. Kalau sudah ditanyakan perlu supaya visi waktu. Silakan. Tidak akan mengulang lagi pertanyaan dari Yang Mulia kepada saudara saksi ya, Pak Sarami ya. Tadi memang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Garnita tidak dilaporkan, baik pada saat dilaksanakan atau setelah dilaksanakan. Kalau misalnya pada saat akan perencanaan, apakah ada dikoordinasikan oleh Garnita dengan pengurus Partai Nasdem? Tidak ada ya. Terkait tadi ya, sudah disampaikan ada enggak ada perencanaan akan memberikan bantuan sembako, bantuan sapi, apakah sudah dikoordinasikan dengan pengurus partai? Tidak ada. Tidak ada ya. Kemudian tadi disampaikan oleh Bu Indra ya, Bu Tita ya. Jadi bersifat otonom. Apakah benar seperti itu? Jadi punya DART sendiri, terpisah dari Nasdem. Betul. Begitu. Kemudian kalau masalah pembukuan, accounting, uang yang masuk, uang yang dikelola oleh Garnita dan Nasdem itu apakah sama atau berbeda? Pembukuan berbeda ya. Kemudian tadi lanjut kepada menjelaskan bahwa akun sekarang namanya Lena ya. Pentingnya, staff. Accounting ya. Accountingnya hanya ada satu, ada lagi selain itu, saudara saksi? Satu aja.
100 saja ya. Waktu itu saudara saksi tadi sudah menjelaskan bahwa saksi mengembalikan 860 juta. Tapi tadi ada ya, kemarin Bu Lena sudah diperiksa, tercatat oleh dia yang diterima dari Bu Joyce itu 800 juta dan 20 juta ditransfer ke rekening Nasdem untuk buka puasa bersama. Yang 40 juta untuk apa tadi? Uang bencana alam. Itu ke rekening mana ya? Rekening fraksi. Fraksi ya. Oh gitu. Berarti bukan rekening Bukan rekening yang partai. dikelola saudara ya? Bukan. Oh begitu ya. Itu sudah semua sudah dikembalikan. Sudah dikembalikan. Kemudian berdasarkan catatan kami, ada beberapa staf pada Biro Umum Kementan itu melakukan pencatatan ada pemberian uang ke Nasdem. Selain tadi yang 40 juta, apakah berdasarkan laporan dari saudara Lena ada lagi pemberian dari Kementan atau Pak SL ini? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Apakah saudara pernah diperlihatkan oleh saudara pernah tidak melihat bukti penyetoran ke Nasdem terkait uang yang 800 juta tadi? Saya pernah lihat di KPK. Pernah lihat. Apakah seperti ini? Betul. Ini ya. Betul. Betul. Memang ini form dari Nasdem seperti ini penerimaannya ya. Karena yang tadi yang mulia hakim menyampaikan bahwa tercatat dengan baik karena staf akunting sifatnya hanya mencatat saja. Tapi staf akunting tidak tahu bahwa uang tersebut dari mana, asal usulnya. Baik. Kemudian terkait dengan penggunaan, apakah saudara tahu penggunaannya diserahkan kepada siapa? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Tadi ditanyakan juga oleh yang mulia bahwa yang bersangkutan Pak Sarul Yassin itu sebagai ketua pelaksana atau ketua panitia pencalonan bacalek untuk KKPU. Apakah memang untuk ketua panitia di setiap kegiatan yang dilakukan oleh Nasdem, ketua panitia memang yang menanggung beban untuk kegiatan tersebut? Kalau sebagai anggota kader secara pribadi dia seikhlasnya aja membantu, tapi uang pribadi bukan uang dari mana-mana itu. Apakah yang hal demikian kamu sudah pernah disampaikan dari pengurus partai untuk ketua panitia kegiatan Nasdem nanti tolonglah kalian harus uangnya harus yang bersih gitu? Ya itu kan dalam koridor secara umum bahwa tidak ada yang bawa seperti itu. Cuman kan kita nggak tahu bahwa menerima uang dari asal usulnya tidak sebenarnya, itu aja. Baik ya. Masih ada tambahan? Untuk pemberian yang 820 juta ya, ini betul buktinya. Betul. Ini disetorkan di 8 Desember. Ya betul. Sebesar 820. Betul. Dari tadi juga bilang ada setoran sebesar 40 juta. 40 juta. Nanti kita Terpisah. Ya. Yang mulia izin menceritakan bahwa ini tidak ada di dalam daftar BB dan kami minta untuk dimasukkan ke dalam BB kami nanti sebagai pertimbangan dalam membuat surat tuntutan. Karena BB rupa ini masih dalam karena pembayaran pada saat proses penyidikan PBBU ya pada saat itu karena di rekening penalti dan di punya yang lain. Jadi saudara ini sudah menjelaskan sekalian ya di dalam persidangan sudah mengatakan bahwa ini sebagai barang bukti dalam perkara ini. Iya. Nanti dicatat oleh tim penasihat hukum. Ini salah satu barang Yang bukti sebesar dalam 820. Ya, orang ini saudara sendiri pada hari itu. Iya, betul. Nah, selanjutnya terkait penggunaan untuk rekening sendiri di Nasdem itu apa untuk fraksi nomor rekeningnya sendiri untuk Nasdemnya beda rekeningnya sendiri ada berapa rekening di dalam? Rekening partai sendiri, rekening fraksi sendiri. Rekening sendiri, fraksi sendiri ya. Kita coba ya. Di sini ada TV nomor 9. Ini contoh untuk yang fraksi ya? Ya ini fraksi benar. Karena ada kiriman Betul. ke sana. Jadi ini yang
bagian dari kembalian itu. Iya, yang dari 40 juta dikembalikan dari rekening Partai Nasdem. Nah, hanya dua rekening itu aja atau tidak ada rekening lain? Tidak ada. Ya, nanti Bisa. biar memperlihatkan untuk negara di DP 4 selain 35, kemudian ada DP nomor itu minta waktu kemudian 425. Ini 425, kemudian 428. Ini sama-sama 25 juta ya, waktunya beda. 28 Februari penyetorannya sama 25. Kemudian Cukup, dari saudara cukup. Baik. Masih ada? Cukup ya. Baik, dari tim penasihat hukum KSIM, silakan pertanyaan. Ingat, yang kita periksa ini adalah 3 terdakwa. Ya. Siap. Bukan mengadili korporasi atau Partai Nasdem. Gitu. Ya. Siap. Ingatkan aja. Ya. Siap. Ya, silakan. Siap, Yang Mulia. Saudara saksi, terima kasih ya saudara-saudara. Tadi banyak memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari Yang Mulia maupun juga dari penuntut umum. Dan saudara tadi di awal sudah menyampaikan bahwa akan melaksanakan tugas negara lain sehingga kami tidak melakukan. Yang pertama yang ingin kami tanyakan adalah terkait dengan pengembalian uang yang 820 juta kemudian ditambah dengan 40 juta. Setahu saudara saksi itu uang itu diberikan kepada Partai Nasdem maupun juga fraksi Nasdem itu kapan, dan kemudian saudara berinisiatif sebagaimana dijelaskan tadi untuk mengembalikan data itu kapan? Sehingga saudara Untuk menerimanya saya nggak tahu kapannya, tapi untuk pengembalian setelah Bu Lena Bapak Kunting diperiksa KPK dan penyidik untuk menjalankan segera kembalikan, itu langsung sehari kemudian saya kembalikan perkiraan bulan Desember 2023. ini untuk mempertegas saja karena ditonton oleh banyak orang sih yang terbuka sehingga Nasdem ini partai besar itu juga ingin jangan sampai terjadi sesuatu depan. Maka yang ingin saya tanyakan adalah saudara datang ke persidangan yang mulia ini melaporkan kepada ketua umum saudara. Melaporkan. Baik. Kemudian yang berikut lagi tadi ada logo baju tadi. Saya cukup samar-samar melihat antara logo Partai Nasdem maupun juga logo Garnita. Apakah sama atau tidak, saudara? Beda. Beda. Yang saudara lihat tadi itu logo Partai Nasdem atau Garnita? Nasdem, Partai Nasdem. Nasdem pakaiannya. Mohon izin yang mulia. Mohon berkenan kita ingin melihat lagi kembali karena ada ketua Garnita sehingga bisa jelas. Coba diperlihatkan lagi, kalau sudah sama diperlihatkan tadi. Saya mau lihat ini juga ada taksi over. Tahu juga nih Pak. Gimana? Mohon izin yang mulia, kita boleh tanyakan pada saudara saksi kita kalau logo Garnita itu di antara yang ada itu ada atau tidak? Antara logo-logo yang sudah disampaikan, baju-baju itu. Ya, itu Garnita. Oh, itu Garnita ya? Iya. Ada Partai Nasdem, ada logo itu kan ada Partai Nasdem yang belakangnya. Yang belakang bisa itu ada bunga putih di atas
Mohon izin yang mulia, kalau di BAP Saudara Joyce itu ada itu logo pakaian apa Garnita atau Nasdem, biar jadi jelas itu sedang yang mulia, sehingga jangan saja Nasdem juga terbawa-bawa. Nah itu. Saudara ini ya, Yang saudara saksi kita itu apa? ini seragam. Iya, itu logo dari Garnita Malahayati Nasdem. Oh, logo Garnita Malahayati. Iya. Jadi saudara saksi, mohon maaf, kita dulu semangat ini. Tadi itu sudah dijelaskan oleh Ketua Umum Garnita bahwa itu adalah logo Garnita. Benar ya itu logo Garnita. Oh. Baik, kami lanjut satu yang terakhir ini. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara kita ini baru menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem itu di tahun 2023-2024. Yang saudara ketahui itu, saudara saksi ini diusulkan oleh siapa untuk menjadi anggota DPR RI? Yang saudara saksi ketahui saja. Yang saya tahu, yang bersangkutan nyalek tidak dapat kursi, digantikan karena yang nomor satunya almarhum. Secara otomatis peraturan KPU demikian. Jadi suara terbanyak kedua lah yang menggantikan anggota yang meninggal. Saudara saksi tahu tidak sebelumnya juga adalah anggota DPR RI 2 periode? Tahu atau tidak? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Ya. Cukup ya, Saudara ya. terima kasih. Masih ada tambahan? Cukup ya. Saudara ada pertanyaan, saudara kasih. Jangan bertanya langsung ya. Ingat ini dengan saudara ya. Kita tidak mengganti partai. Kalau ada hubungannya dengan penerima uang tadi, silakan. Kami kira di awal kan memang saksi Sahroni kan tidak mengenal, tidak juga mengetahui sekjen ini begitu ya. Jadi kalau sepanjang menyangkut substansi yang didakwakan, saya kira sudah terjawab di keterangan Joyce yang kemarin. Ya. Jadi kami tidak terlalu masuk ke situ, tapi izin yang mulia ada pertanyaan satu yang bersifat umum, boleh. Saudara Sahroni kan anggota DPR ya. Tentu saudara punya tanggung jawab moral juga untuk mengedukasi masyarakat ya. Pertanyaan saya umum saja ya, kalau bisa dijawab barangkali ya. Siapa yang boleh menyumbang, siapa yang tidak boleh menyumbang partai politik? Siapa aja boleh. Siapa saja boleh? Oke. Siapa saja boleh itu berarti individu pribadi. Apakah boleh juga badan hukum atau bahkan kementerian boleh tidak menyumbang? Jadi kalau untuk membawa lembaga institusi sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau personal boleh. Jadi Kementerian Pertanian tidak boleh memang menyumbang. Selama ada kerjasama dengan yang substansinya kuat, dilakukan bersama-sama dengan kementerian, itu boleh. Tapi kalau diam-diam itu nggak boleh. Ya, semua juga kalau diam-diam itu gelap namanya ya. Jadi kalau terang begitu ada kerjasama seperti apa supaya juga masyarakat tahu nih. Ya, Tidak ada kerjasama bergerak ada yang program ngomong. membantu kerjasama secara besar, seperti pembagian contoh misalnya Ya, sebagian bansos misalnya dilakukan, kementerian punya program. Nah, Partai Nasdem, misalnya contoh Partai Nasdem, bisa misalnya untuk menyalurkan seperti yang disampaikan tadi Bu Tita. Nah, tapi Partai Nasdem itu pada prinsipnya jarang sekali untuk partai kita menerima bantuan begitu. Tapi yang dilakukan oleh partai adalah tanggung jawabnya ketua umum yang berkaitan langsung dengan kementerian. Partai tidak tahu yang dilakukan oleh partai. Kenapa? Karena partai ini jarang sekali menerima kegiatan yang sifatnya penyaluran.
Demikian. Jadi yang tadi kan ada dikatakan ada kerjasama. Dari keterangan Bu Tita ini kan ada katanya kerjasama yang dengan kementerian gitu loh. Jadi itu program kementerian yang ditindaklanjuti oleh Nasdem atau programnya Partai Nasdem yang memang disupport oleh kementerian? Tidak ada, jadi partai tidak ada. Mungkin kerjasamanya antara bapak sama anak aja. Antara Bu Tita dengan Antara bapak PSL? sama anak aja. Kan kalau partai nggak ada. Begitu ya? Sama misalnya saya punya anak gitu, ya nggak mungkin lah bedain anak. Pasti semua orang tua. Iya, kalau di dalam rumah tangga boleh, tapi ini kan persoalannya. Ya, itu tadi izin menjelaskan bahwa ritual itu. Saya sudah ingatkan tadi. Ya, terakhir. Jangan terlalu personal. Jangan, saya sudah ingatkan, Bentar. Saudara saksi dan kegiatan lagi. Silakan pertanyaan. Baik, ini saya bertanya. Ya, bertanya kan hak kita juga bertanya. Kalau mau dijawab silakan, tidak dijawab juga nggak apa-apa. Oke, satu lagi pertanyaan saya. Tadi dikatakan bahwa yang boleh menyumbang itu maksimal 1 miliar, begitu ya. Ya, jadi kalau lebih dari itu otomatis tidak diterima oleh partai atau memang bagaimana sebenarnya? Ini untuk pengetahuan umum kita supaya kita juga nanti membuat pledoi jelas nih. Izin menjelaskan yang terkait sumbangan partai. Baik. Itu peraturan KPU yang mengatur itu. Jadi pada saat pelaksanaan pilihan presiden. Jadi kalau yang bukan pilihan presiden tidak ada. Jadi memang ada aturannya yang berlaku di KPU. Jadi sesuai peraturan yang berlaku tercatat siapa yang nyumbang pada hukum mana itu boleh, tapi maksimum 1 miliar. Maksimum 1 miliar. Oke, itu kan satu lagi ya. Itu kan ada banyak program Partai Nasdem yang ada kaitannya yang sudah kita persoalkan, kita sidangkan di sini ya. Dari keseluruhan pengadaan sembako lah, ya, telur dan segala macam itu ya. Yang secara khusus kaitannya dengan Pak Kasti ini selaku Sekjen Kementerian, saudara tahu tidak? Tidak tahu. Ya, cukup lah, terima kasih. Dari terdakwa menolak kata ada pertanyaan? Ya, sedikit aja yang mulia. Saudara saksi Pak Saroni, saya banyak membaca berita terkait dengan saudara saksi juga didaulat sebagai ketua panitia di kegiatan-kegiatan Partai Nasdem. Apa benar saudara saksi? Betul sekali. Saudara saksi dalam menjadi ketua panitia itu, apakah anggarannya keseluruhan dari Partai Nasdem atau saudara saksi juga mengeluarkan dari biaya sendiri? Mengeluarkan biaya pribadi. Biaya pribadi ya. Jadi memang kalau kegiatan-kegiatan di luar kepemiluan berarti itu ketua panitia yang dibebankan untuk mencari dananya secara pribadi ya. Betul, pakai uang pribadi. Oke. Tadi saudara saksi juga diperlihatkan terkait dengan rekening fraksi Nasdem. Apakah itu menjadi tanggung jawab saudara saksi juga sebagai bendahara Partai Nasdem? Sebagai moral? Bukan. Pengelolaannya. Atau ini kan dari fraksi Nasdem. Apakah itu bagian dari Partai Nasdem, bukan bagian yang di kepartaian atau yang di DPR? Fraksi Nasdem kebetulan bendaharanya saya juga. Oh, bendaharanya saudara saksi juga. Nah, apakah pengelolaan keuangannya itu sama atau berbeda? Beda. Terkait dengan yang disampaikan tadi, apakah itu termasuk dari bagian yang saudara saksi kembalikan? Beda, itu partai. Kalau fraksi, uang penerimaan kepada fraksi partai, maka kembaliin dari fraksi partai. Oh, jadi itu tadi belum termasuk dari yang saudara saksi kembalikan ya? Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir terkait dengan posisi saudara saksi sebagai anggota DPR juga. Saya membaca di Undang-Undang MD3 terkait dengan salah satu fungsi anggota DPR itu memberikan aspirasi ya. Nah, terkait dengan aspirasi itu, apakah aspirasi itu dari kegiatan-kegiatan DPR atau kegiatan-kegiatan kementerian? Kegiatan DPR, bukan dari kementerian. Enggak, yang aspirasinya nih, seperti bantuan-bantuan. Aspirasinya tetap DPR, bukan dari kementerian. Enggak, seperti bantuan-bantuan seperti mungkin kalau di Kementerian Pertanian seperti traktor dan lain segala macamnya. Apakah itu dana dari DPR atau dana dari kementerian? Kalau misalnya kementerian memberikan kontraktor, ya. Nah itu kementerian, bukan dari DPR. Berarti itu kerjasama antara kementerian dengan pihak lain untuk penyaluran selama penerimaan itu jelas, itu disahkan, diperbolehkan ya? Sebenarnya bukan kerjasama,
itu program dari kementerian. Dia mau ngasih siapa aja boleh. Hanya menerima aja. yang hanya sebagai penerimanya aja yang mungkin direkomendasi atau disampaikan kepada pihak lain ya. Betul, karena hak prerogatifnya Pak Kementerian. Oh, kembali ke Bu Tita dulu satu pertanyaan. Ini belum Oh iya, untuk komentar aja pernyataan yang tadi. Ya, terkait dengan bantuan-bantuan yang diserahkan tadi, apakah itu semua dari usulan dinas atau apa, atau memang dari mana? Bagaimana? Jadi ada bantuan-bantuan yang tadi diserahkan itu, apakah itu semua dari Garnita yang mengusul atau ada rekomendasi dari pihak-pihak terkait seperti mungkin dinas sosial, dinas apa? Tidak ada, semua dari Kementerian, program dari Kementerian Pertanian. Oh, jadi cuman hanya difasilitasi oleh Garnita ya, semua terkait dengan penerima dan segala macamnya dari Kementerian Pertanian ya. Cukup yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi, ada tambahan cukup? Iya. Masih ada sudah. Ada lagi. Kepada Oke, satu ya. Iya. Ya, Bapak Saya saya lagi ya. tadi kan dibilang dari saya dari Partai Nasdem. Sekarang itu ada istilah sama kan, ada DPD, DPW gitu di Garnita. Sama. Kalau kantor itu di mana? Bisa DPD, kantornya di mana? Tidak tahu ya. DPD Garnita tidak tahu kantor di mana. Itu aja ya. Baik. Sekarang terakhir ya. Saudara terdakwa SBM ada pertanyaan untuk saksi. Sebenarnya ini pertanyaan terus sekaligus tanggapan. Pertanyaan lain, pertanyaan dulu. Kalau pertanyaan bentuk pertanyaan Pak. Lain Bentuk pertanyaan saya, saya kira yang sudah jawaban umum aja Pak. Kemudian, kapan pendaftaran caleg itu yang saksi Pak Saroni ingat kapan? Tidak tahu. Pendaftaran caleg pendaftaran caleg apakah yang barusan 2023 bulan berapa? Ketua panitia. Bulannya nggak tahu. Bulannya nggak tahu. Yang pasti Januari kali 2023 yang mulai. Ya. Oh, bukan. Jadi saya ingatkan Juni pendaftaran caleg di Penogoro. Iya. Itu Juni. Jadi proses masih berlangsung, sudah ada pemeriksaan sehingga proses pengembalian dan lain-lain yang kemungkinan saya belum disampaikan Joyce sama saya belum terproses begitu Pak. Jadi itu yang saya perlu sampaikan. Nah kemudian saya proses untuk pengembalian oleh KPK nggak boleh lagi oleh kami, dan yang dilaporkan oleh Joyce pada saya hanya 400 itu. Jadi kalau begini karena kebetulan ada Saroni dan media ada, saya terlalu sibuk itu waktu bertindak selaku ketua adalah Joyce yang Pak Saroni tahu kan, dia aktif. Saya berkeliling Indonesia mempreskan pangan sekali lagi. Oleh karena itu saya cuma sehingga kemana uang itu dipakai untuk apa dan lain-lain saya tidak tahu paham. Bahkan siapa yang nyetor, kepada berapa nyetornya saya nggak tahu. Tetapi yang terakhir, menurut saya, kalau hanya menyalurkan bansos, menyalurkan sembako, menyalurkan untuk atas nama bencana alam dan hidup kurban kepada siapapun boleh, Pak. Itu pengetahuan saya. Apalagi saya sebagai menteri yang diangkat oleh Partai Nasdem. Ketua Garnitanya juga kebetulan anak saya. Sepanjang itu tidak dikatakanlah diselewengkan dan sampai ke sana, sah saja. Apalagi bukan atas nama partai Pak Saroni, bukan. Ini ormas saya, ormas Bapak. Oke. Jadi ini harus dipertegas Pak Yang Mulia, sehingga ada pemisahan antara ormas dan ormas partai dan partai itu sendiri. Itu jelas menurut saya dari pengalaman pemerintahan saya juga seperti itu. Baik, itulah tanggapan ya, tanggapan dari terdakwa terhadap keterangan saudara. Tanggapannya, saudara bertetap pada keterangan? Betul, boleh. Iya, saudara bertetap pada keterangan. Jadi hanya ditanggapi keterangan saudara. Diperjelas lagi seperti itu.
Ya, kalau untuk ini belum diperiksa ya, kita belum diperiksa. Terima kasih. Saudara Kasih Subagiono, ada pertanyaan untuk saksi? Terima kasih yang mulia, tidak ada pertanyaan, tidak ada. Tanggapan saudara? Tidak ada. Tidak ada. Saudara terdakwa Muhammad Hatta, ada pertanyaan untuk saksi? Izin yang mulia, saat ini pertanyaan dan tanggapan tidak ada. Tidak ada. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran saudara ya, untuk saudara Sibu yang tadi malam untuk menghadiri persidangan walaupun saudara saksi. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara. Terima kasih Pak Irman Nomor Kita pegang itu